Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 5 KPB akan mempresentasikan tentang perbedaan harga saham antara Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia selama periode 2019 hingga 2021. Berikut adalah anggota dari kelompok 5. Rancangan KTI pada bagian 1 yaitu ada topik harga saham, objeknya Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Konsep atau variabelnya yaitu harga saham. Datanya terdapat dari laporan keuangan periode 2019 hingga 2021 dari Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, yaitu harga saham per kuartalnya. Sumber datanya data utama IDX Quarterly Statistic PT Bursa Efek Indonesia atau idx.co.id. Jenis tulisannya deskriptif, yaitu komparasi antar objek dalam periode yang sama. Lalu rancangan KTI bagian kedua, topik kelompok harga saham, objek kelompoknya BPNI dan BPRI, judulnya Perbedaan Harga Saham Antara Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia selama periode 2019 hingga 2021. Alinea ke-1 yaitu harga saham menjadi salah satu alasan dan pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi. Bank Negara Indonesia atau BBNI dan Bank Rakyat Indonesia atau BBRI mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terutama investor dalam menanamkan modalnya karena citra yang dimiliki dan harga saham yang cukup terjangkau. Perubahan harga saham mencerminkan adanya pergerakan risiko yang akan diperoleh investor. Perubahan harga saham menjadi penting bagi investor untuk melakukan antisipasi terhadap perubahan tingkat pengembalian yang diharapkan. Lalu alinea kedua yaitu berisi masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah dan tujuan penulisan dari topik ini yaitu untuk mengetahui perbedaan harga saham antara BPRI dan BPNI selama periode 2019 hingga 2021. Hal lain yang ingin dipaparkan dalam karya tulis ilmiah ini ialah penyebab adanya perbedaan harga saham di kedua perbankan. Pembahasan pada karya tulis ilmiah ini mencakup konsep harga saham dan perubahan harga saham selama periode berjalan. Pembaca diharapkan dapat menerima manfaat yaitu membantu dalam pengambilan keputusan atas investasi keuangan yang ingin dilakukan. Alinea ketiga, harga saham adalah hasil dari hubungan para pembeli dan penjual saham dengan hasrat untuk mendapat keuntungan yang membentuk sebuah harga tersebut. Tribut dari Suryawan dan Wirajaya 2017 halaman 1328. Pengukuran hasil saham merupakan keuntungan yang didapatkan dari investasi yang dilakukan. Setelah ditinjau kembali pada data, pergerakan harga saham BPNI cenderung lebih fluktuatif jika dibandingkan oleh pergerakan saham BPRI. Didasarkan pada data harga saham BPRI dan BPNI, diharapkan hasil yang diberikan dapat membantu pengambilan keputusan investor. Pola tulisannya urutan umum khusus. Alinea pertama, tema alineanya adalah alasan memilih harga saham, jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik deduktif atau di awal kalimat, sifat isinya deskriptif, metode pengembangan umum khusus, kalimat topik harga saham yang menjadi subjek, menjadi predikat, salah satu alasan dan pertimbangan sebagai pelengkap, bagi investor objek untuk melakukan investasi pelengkap. Gagasan penjelas ada 6. Yang pertama, media investasi, tujuan investasi, kebutuhan investor, informasi harga saham, perubahan harga saham, pentingnya perubahan harga saham. Kelengkapan alinea kami lengkap, terdiri dari 7 kalimat. Isi alineanya sebagai berikut. Harga saham menjadi salah satu alasan dan pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi. Media yang dapat digunakan investor untuk melakukan investasi salah satunya ialah pasar modal. Tujuan investasi dilakukan ialah memperoleh keuntungan dari investasinya, menambah aset dan harta kekayaan serta memiliki dana darurat. Investor dalam menanamkan investasi membutuhkan berbagai informasi dan penyesuaian sesuai dengan ketersediaan dana yang dimilikinya. Informasi yang dibutuhkan dalam investasi tercermin melalui harga saham di pasar. Perubahan harga saham mencerminkan adanya pergerakan risiko yang akan diperoleh investor. Perubahan harga saham menjadi penting bagi investor untuk melakukan antisipasi terhadap perubahan tingkat pengembalian yang diharapkan. Berikutnya alinea kedua dengan tema alinea alasan memilih Bank Negara Indonesia atau BBNI dan Bank Rakyat Indonesia atau BBRI.
jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan umum khusus, kalimat topik Bank Negara Indonesia atau BBNI dan Bank Rakyat Indonesia atau BBRI sebagai subjek, termasuk dua perbankan terbesar sebagai pelengkap di Indonesia sebagai keterangan yang dimiliki sebagai predikat oleh badan usaha milik negara atau BUMN sebagai objek. Gagasan penjelasnya ada 4. Yang pertama, kepercayaan masyarakat. Kedua, tingkat harga yang fluktuatif. Ketiga, kinerja keuangan kedua bank yang baik. Keempat, pertimbangan investor. Dan kelengkapan alinea ini lengkap dengan terdiri dari 5 kalimat. Alinea 2, Bank Negara Indonesia atau BBNI dan Bank Rakyat Indonesia atau BBRI termasuk dua perbankan terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Kedua perbankan ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terutama investor, dalam menanamkan modalnya karena citra yang dimiliki dan harga saham yang cukup terjangkau. Saham di kedua perbankan ini menjadi pilihan sulit bagi investor untuk menanamkan modal karena kinerja keuangan kedua bank yang baik. Investor perlu mempertimbangkan banyak informasi dan analisa dalam pergerakan harga saham untuk melihat perkembangan saham untuk dapat meraup keuntungan yang diharapkan. Alinea ketiga, tema alineanya perumusan masalah dan tujuan penulisan, jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan khusus, kalimat topik, rumusan masalah dan tujuan penulisan sebagai subjek. Dari topik ini keterangan subjek, yaitu untuk mengetahui predikat, perbedaan harga saham antara BBRI dan BBNI sebagai objek selama periode 2019 hingga 2021 sebagai keterangan. Gagasan penjelas, gagasan pertama, pemaparan dalam karya tulis ilmiah. Gagasan kedua, pembahasan karya tulis ilmiah. Gagasan ketiga, manfaat karya tulis ilmiah. Kelengkapan alinea ini terdiri dari 4 kalimat. Alinea 3, rumusan masalah dan tujuan penulisan dari topik ini yaitu untuk mengetahui perbedaan harga saham antara BBRI dan BBNI selama periode 2019 hingga 2021. Hal lain yang ingin dipaparkan dalam karya tulis ilmiah ini ialah penyebab adanya perbedaan harga saham di kedua perbankan. Pembahasan pada karya tulis ilmiah ini mencakup konsep harga saham dan perubahan harga saham selama periode berjalan. Pembaca diharapkan dapat menerima manfaat, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan atas investasi keuangan yang ingin dilakukan. Selanjutnya alinea keempat. Tema alinea pengertian harga saham. Jenis alinea pengembang. Posisi kalimat topik deduktif. Sifat isi deskriptif. Metode pengembangan umum khusus. Kalimat topiknya harga saham yang merupakan subjek, kemudian merupakan sebagai predikat dan alat ukur sebagai pelengkap, bagi investor sebagai objek, dan untuk membeli saham suatu perusahaan tersebut sebagai keterangan. Gagasan penjelasannya ada 4. Yang pertama, definisi harga saham. Yang kedua, kegunaan saham. Yang ketiga, faktor masyarakat membeli saham. Dan yang keempat, hal yang memengaruhi harga saham. Kelengkapannya, alinea ini terdiri dari 5 kalimat. Alineanya yaitu, harga saham merupakan alat ukur bagi investor untuk membeli saham suatu perusahaan. Harga saham adalah hasil dari hubungan para pembeli dan penjual saham dengan hasrat untuk mendapat keuntungan yang membentuk sebuah harga tersebut. Menurut Suryawan dan Wirajaya, tahun 2017-1328. Saham digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi maupun diperdagangkan dalam waktu singkat. Masyarakat akan cenderung membeli saham sebuah perusahaan dengan harga yang rendah tetapi memiliki laporan keuangan yang stabil. Secara tidak langsung, harga saham dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dari masyarakat yang berdampak pada naik atau turunnya harga tersebut. Untuk alinea yang kelima, yaitu tema alineanya penyebab perbedaan harga saham. Jenis alineanya pengembang, posisi kalimat topiknya deduktif, sifat isinya deskriptif. Metode pengembangan sebab akibat, kalimat topiknya
Dalam melakukan investasi, tentunya investor harus mengetahui apa saja yang bisa membuahkan hasil baginya. Gagasan penjelasnya yang pertama, pengaruh harga saham naik atau turun. Yang kedua, perhitungan untuk hasil yang lebih akurat. Yang ketiga, adanya faktor internal dan eksternal. Kelengkapannya, alinea terdiri dari 4 kalimat. Untuk alineanya yaitu dalam melakukan investasi, tentunya investor harus mengetahui apa saja yang bisa membuahkan hasil baginya. Agar investasi bisa menghasilkan keuntungan, investor harus melakukan analisis terlebih dahulu saham apa saja yang mempunyai peluang yang besar. Naik turunnya saham tentu bisa saja terjadi dikarenakan ada faktor internal yang berkaitan dengan yang ada di dalamnya seperti faktor fundamental perusahaan dan lainnya. Dan eksternal itu berkaitan dengan yang ada di luar seperti kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat mempengaruhi harganya bisa naik maupun turun seperti memanipulasi harga di pasar. Maka dari itu investor harus meneliti terlebih dahulu karena lonjakan harga di pasar bisa terjadi sewaktu-waktu karena jika tidak dilakukan perhitungan atau penelitian yang benar, maka saat adanya perubahan harga saham itu bisa mengalami kerugian yang besar bagi investor. Selanjutnya alinea ke-6. Tema alinea pengukuran hasil saham. Jenis alinea pengembang. Posisi kalimat topik deduktif. Sifat isi deskriptif. Metode pengembangan umum khusus. Kalimat topiknya pengukuran hasil saham sebagai subjek merupakan sebagai predikat keuntungan yang didapatkan dari investasi yang dilakukan sebagai pelengkap. Gagasan penjelasnya, gagasan pertama, keuntungan hasil saham. Gagasan kedua, kerugian hasil saham. Gagasan ketiga, faktor yang memengaruhi persentase hasil investasi. Kelengkapannya, alinea ini terdiri dari 4 kalimat. Alineanya adalah pengukuran hasil saham merupakan keuntungan yang didapatkan dari investasi yang dilakukan. Investor yang membeli saham dengan harga rendah dan menjualnya dengan lebih tinggi akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan investor yang membeli saham dengan harga tinggi dan menjual saham di bawah harga beli, maka investor akan rugi. Selisih antara harga beli dengan harga pasar di satu waktu akan menentukan besar atau kecilnya persentase hasil investasi maupun perdagangan saham. Untuk alinea yang ketujuh, tema alineanya yaitu faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat hasil. Jenis alineanya pengembang, posisi kalimat topiknya deduktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangannya sebab akibat, kalimat topiknya faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat hasil bisa terjadi ketika adanya saham permasalahan yang ada di negara manapun. Gagasan penjelasnya yang pertama penyebab krisis ekonomi, yang kedua cara untuk menstabilkan keadaan yang sulit, yang ketiga perekonomian yang melesat. Kelengkapannya alinea terdiri dari 4 kalimat. Alineanya yaitu faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat hasil bisa terjadi ketika adanya saham permasalahan yang ada di negara manapun. Salah satunya seperti terjadi perekonomian yang melesat karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan harga serba mahal. Dengan adanya masalah yang besar menyebabkan krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat hasil. Yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana caranya agar semua tetap stabil dengan kondisi yang sulit ini. Selanjutnya adalah alinea ke-8. Alinea ke-8 ini tema alineanya data harga saham, jenis alineanya pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan umum khusus. Kalimat topiknya adalah data harga saham BBNI, subjek dari tahun 2019 hingga 2021 itu keterangan menunjukkan predikat pergerakan harga saham yang fluktuatif itu objek. Selanjutnya gagasan penjelasnya. Gagasan pertama yaitu harga saham BBNI, gagasan kedua perubahan harga saham BBNI, gagasan ketiga faktor pelemahan harga saham, gagasan keempat faktor penguatan harga saham. Kelengkapannya adalah alinea terdiri dari 5 kalimat. Berikut adalah data yang kami gunakan, yaitu data yang diolah dari data ringkasan perdagangan saham BBNI. Judul tabelnya harga saham penutupan saham BBNI per bulan tahun 2019 hingga 2021. Nah, ini bentuk alineanya data harga saham BBNI dari 2019 hingga 2021,
menunjukkan pergerakan harga saham yang fluktuatif. Pergerakan harga saham saat tahun 2019 sempat mengalami penguatan pada kuartal 1 dan kuartal 2, dan berbalik arah menjadi downtrend pada kuartal 3 dan kuartal 4, dan seterusnya sampai kuartal 1 2020. Pelemahan harga saham dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang kurang baik akibat pandemi COVID-19 dan juga kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Harga saham BBNI pada tahun 2019 hingga 2021 menyentuh titik terendahnya di kuartal 1 tahun 2020. Pergerakan harga saham BBNI mulai berbalik arah menjadi uptrend pada kuartal 3 tahun 2020 seiring dengan program vaksinasi dan pemulihan perekonomian Indonesia. Oke, lalu selanjutnya alinea ke-9, tema alinea data harga saham BRI, kedua jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembang umum khusus, kalimat topiknya yaitu berdasarkan data harga saham BRI dari tahun 2019 hingga 2021, menunjukkan pergerakan harga yang cukup fluktuatif. Lalu gagasan penjelas, gagasan pertama itu perubahan harga saham BBRI 2019, gagasan kedua perubahan harga saham BBRI 2020, gagasan tiga penguatan harga saham BBRI 2020, gagasan 4 perubahan harga saham BBRI 2021. Kelengkapan alinea terdiri dari 5 kalimat. Nah, berikut merupakan data terkait pergerakan harga saham BBRI dari tahun 2019 hingga 2021. Nah, berikut isi dari alineanya yaitu data harga saham BBRI dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan pergerakan harga yang cukup fluktuatif. Tahun 2019 kuartal 1 hingga kuartal 4, harga saham BBRI mengalami kenaikan sebesar 12,5%. Harga saham BBRI mengalami penurunan signifikan pada April tahun 2020 sebesar minus 60,07% dibandingkan April tahun 2019. Namun harga saham BBRI menguat kembali dan hanya turun sebesar minus 5% dibandingkan di tahun 2019. Untuk di tahun 2021, pergerakan harga saham BBRI pada kuartal 1 sempat menunjukkan uptrend namun kembali melemah pada kuartal 2 hingga kuartal 3 dan kembali menguat pada kuartal 4. Oke, lalu selanjutnya alinea ke-10, tema alinea komparasi hasil saham BBRI dan BBNI, jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan, perbandingan, kalimat topik berdasarkan data harga saham BBRI dan BBNI, kedua harga saham ini mengalami penurunan pada tahun 2020. Gagasan menjelas, gagasan pertama yaitu analisis perbandingan harga saham BBRI dan BBNI. Gagasan kedua itu pergerakan harga saham BBRI dan BBNI. Gagasan ketiga, faktor perbedaan penyebab. Gagasan keempat, pengaruh perbedaan harga. Kelengkapan alinea terdiri dari 5 kalimat. Nah, berikut merupakan grafik terkait pergerakan harga saham BBRI dan BBNI dari tahun 2019 sampai 2021. Nah, lalu isi dari alinea ke-10 yaitu berdasarkan data harga saham BBRI dan BBNI, kedua harga saham ini mengalami penurunan pada tahun 2020. Jika ditinjau kembali pada tabel, pergerakan harga saham BBNI cenderung lebih fluktuatif jika dibandingkan oleh pergerakan saham BBRI. Harga saham BBRI cenderung bertahan di harga 4.000 dan tidak mengalami naik ataupun turun setinggi dan serendah harga saham BBNI. Pergerakan harga ini dapat disebabkan karena adanya perubahan kondisi ekonomi negara yang dipengaruhi oleh pandemi. Tentunya hal ini mempengaruhi investor dalam keputusan melakukan investasi. Alinea ke-11, tema alinea yaitu ringkasan, jenisnya penutup, posisi kalimat topik di deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan umum khusus. Kalimat topik yaitu pergerakan harga saham sebagai keterangan, Bank BBNI dan BBRI sebagai subjek, menjadi salah satu pertimbangan yaitu predikat bagi investor objek untuk melakukan keputusan investasinya yaitu pelengkap. Gagasan penjelas ada terdapat 5. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi harga saham. 2, perbandingan pergerakan harga saham BBNI dan BBRI. 3, salah satu penyebab pergerakan harga saham. 4, pengaruh terhadap pengambilan keputusan. 5, pergerakan harga terhadap keputusan investor. Yaitu terdapat kelengkapan 5 kalimat. Berikut alinea ke-11.
Selanjutnya alinea 12, tema alinea yaitu rekomendasi, jenisnya penutup, posisi kalimat topik induktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan umum khusus, kalimat topik karya tulis ilmiah ini yaitu subjek, diharapkan dapat membantu predikat, para calon investor, objek, mengetahui perbandingan harga saham BBNI dan BBRI yaitu pelengkap. Gagasan penjelas terdapat 6, di mana yang pertama, ada rekomendasi saham BBNI, kedua pergerakan harga saham BBNI, tiga rekomendasi saham BBRI, empat perolehan keuntungan dari investasi, lima keputusan calon investor, enam harapan dari KTI. Kelengkapannya 6 kalimat. Berikut alinea ke-12. Sekian dari kelompok 5, kami ucapkan terima kasih.